Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Organik Dasar 1 dengan judul Sintesis Asam Sulfanilat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan percobaan. 1. Untuk mengetahui reaksi sulfonasi pada senyawa aromatik. Yang kedua, mengetahui cara pembuatan asam sulfanilat. Yang ketiga, mengetahui massa kristal asam sulfanilat yang diperoleh. Selanjutnya, mengenai prinsip percobaan, sintesis asam sulfanilat dilakukan melalui reaksi sulfonasi, yaitu terjadinya reaksi substitusi elektrofilik antara anilin dan juga asam sulfat pekat. Untuk karakteristik asam sulfanilat bisa dilihat pada layar mengenai sifat fisika maupun sifat kimia yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu kristal murni atau tidak. Kemudian, memasuki alat-alat yang digunakan dalam percobaan. Pertama, termometer. Kedua, labu leher 3. Ketiga, kondensor bola. Keempat, penangas. Yang kelima, hot plate. Keenam, selang. Ketujuh, pompa air. Selanjutnya ada statif. Dan yang terakhir adalah klem. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan di dalam percobaan. Yang pertama ada anilin 14 ml. Yang kedua, asam sulfat pekat 22 ml. Yang ketiga, Aquades secukupnya. Keempat, NaOH sebanyak 4 ml dilarutkan terlebih dahulu dalam Aquades. Kelima, karbon aktif 5 gram. Keenam, 1 buah. Selanjutnya, memasuki tahap cara kerja dari percobaan. Pasangkan klem pada statif sebanyak 2 buah. Pastikan klem terpasang dengan kencang sehingga tidak goyah. Letakkan hot plate di bawah klem. Letakkan penangas di atas hot plate. Tuangkan minyak pada penangas sebanyak 2/3 bagian dari penangas. Pasangkan labu leher 3 pada klem. Pastikan labu leher 3 terpasang dengan kencang sehingga tidak mudah goyah. Pasangkan selang pada kondensor bola. Pasangkan kondensor bola pada klem. Dan sambungkan kondensor bola dengan labu leher 3. Tutup salah satu leher dari labu leher 3. Masukkan stirrer dan batu biji ke dalam labu leher 3 dan hidupkan stirrer. Gunakan corong kaca untuk memasukkan anilin sebanyak 14 ml.
Tambahkan H2SO4 pekat ke dalam labu leher 3 secara perlahan-lahan menggunakan corong kaca. Pasangkan termometer. Usahakan termometer menyentuh campuran. Hidupkan hot plate dan stirrer. Tunggu hingga suhu 180 sampai 190 derajat Celcius. Setelah selesai, matikan hot plate. Lepaskan rangkaian reflux. Tutup labu leher 3 menggunakan aluminium foil agar hasil tidak menguap maupun terkontaminasi udara luar. Sembari melepaskan alat reflux, diamkan hasil di lemari asam agar suhu turun. Setelah suhu turun, lakukan uji menggunakan NaOH untuk mengetahui masihkah ada anilin yang belum bereaksi secara sempurna. Apabila terbentuk endapan, menandakan bahwa anilin belum bereaksi secara sempurna, maka lakukan pemanasan kembali. Namun, apabila tidak terbentuk endapan, menandakan bahwa anilin bereaksi secara sempurna dengan H2SO4 pekat. Berikut cara melakukan uji dengan NaOH. Tuangkan 4 ml larutan NaOH ke dalam cawan. Teteskan 2 tetes hasil ke dalam cawan. Aduk cawan. Apabila tidak terbentuk endapan, maka lakukan langkah selanjutnya, yaitu dengan melakukan kristalisasi. Kristalisasi dilakukan dengan cara menuangkan hasil ke dalam gelas beker yang diletakkan ke dalam wadah yang telah berisi es. Berikut hasil kristal yang terbentuk dari proses kristalisasi. Kristal yang terbentuk kemudian disaring dengan corong Basner dan juga dicuci menggunakan Aquades. Masukkan semua hasil kristal yang diperoleh ke dalam corong Basner. Gunakan pengaduk atau spatula untuk memudahkan kristal yang telah dituangkan ke dalam corong Basner dengan menggunakan Aquades. Tuangkan Aquades dengan pipet. Untuk mendapatkan kristal yang lebih murni, maka dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan Aquades panas. Panaskan Aquades sebanyak 20-30 ml. Letakkan kristal putih yang diperoleh ke dalam gelas beker.
Tuangkan aquades panas yang telah dipanaskan ke dalam gelas beker yang telah diisi dengan kristal. Aduk hingga membentuk larutan. Larutan akan berwarna bening. Tambahkan karbon aktif ke dalam larutan yang bertujuan untuk menyerap kotoran yang terperangkap di dalam kristal, sehingga kristal yang didapatkan diharapkan mengandung sedikit pengotor. Tuangkan campuran ke dalam Erlenmeyer atau gelas beker yang telah diletakkan ke dalam wadah yang berisi es untuk mempercepat pertumbuhan kristal. Letakkan kertas haring pada corong Basner dan basahi menggunakan aquades agar kertas haring menempel pada corong Basner untuk memperkecil kemungkinan kristal dapat lolos ke dalam corong Basner. Kemudian, kristal yang telah terbentuk dituangkan ke dalam corong Basner untuk memulai proses filtrasi atau penyaringan. Kemudian cuci menggunakan aquades seperti pada tahap filtrasi di awal. Berikut hasil kristal yang diperoleh, yaitu kristal berwarna putih dengan berat hasil yaitu 9,560 gram. Kemudian masuk ke tahap perhitungan. Yang pertama menghitung mol anilin. Berikut cara menghitung mol dari anilin maupun H2SO4, yaitu dengan membagi antara massa dibagi dengan massa relatif. Kemudian, setelah didapatkan mol masing-masing, dihitung mol dari asam sulfanilat dengan persamaan sebagai berikut. Mol dari asam sulfanilat digunakan untuk mencari massa secara teori, kemudian didapatkan rendemen dengan membagi antara massa praktik dengan massa. Berikut merupakan mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi substitusi elektrofilik antara anilin dan asam sulfat pekat yang terjadi yaitu protonasi pada elektron bebas O pada asam sulfat, sehingga atom O akan menyerang H pada anilin dan anilin akan kehilangan satu atom H. Kemudian, anilin yang kehilangan satu atom H akan mengalami resonansi untuk menstabilkan senyawanya. Atom C negatif pada gugus benzena anilin akan menyerang atom S positif pada asam, sehingga gugus sulfat akan berikatan pada anilin menjadi para amino benzen sulfonat. Para amin benzen sulfonat yang terbentuk akan mengalami resonansi untuk menstabilkan senyawanya. Lalu, atom N negatif pada para amino benzen sulfonat akan menyerang atom H positif, sehingga membentuk asam sulfanilat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.